Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas tes uji coba SPD Bahasa Indonesia yang tadi telah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor 1 masih sama soalnya, yaitu tentang makna kata. Apa itu makna kata? Nah, makna kata adalah arti dari sebuah kata. Yang ditanyakan ada yang bercetak miring, artinya yang ditanyakan adalah kata perintis. Apa itu perintis? Perintis itu artinya adalah seseorang yang memulai ya, seseorang yang memulai. Nah, berarti jawabannya adalah orang yang memulai. Yang namanya perintis itu adalah orang pertama yang memulai suatu kegiatan atau suatu program. Misalnya orang yang mendirikan orang yang menjual bakpia pertama kali di Jogja, misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah tujuan penulisan teks. Tujuan penulisan teks, kalian harus mengetahui jenis teksnya terlebih dahulu. Teksnya itu apakah bersifat informatif atau bersifat persuasif atau bersifat deskriptif. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tinggal baca keseluruhan isi teks. Sebagian masyarakat abai terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya jaga jarak dalam kerumunan. Karena itu peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan teknologi pesawat nirAwak atau drone ya. Jadi ada lembaga ilmu ya pengetahuan atau LIPI itu mengembangkan drone. Di sini ya. Di sini dari sini ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengembangkan teknologi drone. Nah, untuk apa? Untuk mendeteksi pelanggaran jaga jarak. Menarik sekali ya. Jadi, untuk mendeteksi pelanggaran jaga jarak itu pakai drone. Dipantau siapa yang tidak jaga jarak seperti itu. Selain mengenakan masker dan mencuci tangan, ya kan? Jaga jarak juga mencegah penyebaran COVID-19. Namun hal itu kerap diabaikan masyarakat. Beberapa warga masih sering menyelenggarakan kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan. Oke, inti dari paragraf 2 masih tentang jaga jarak ya. Kemudian yang nomor 3, paragraf 3, berangkat dari kondisi ini, Pusat Penelitian Fisika LIPI mengembangkan teknologi berupa pesawat nirAwak atau drone. Nah, sama intinya adalah tentang drone. Nah, berarti inti dari teks ini adalah LIPI mengembangkan teknologi drone untuk memantau pelanggaran jaga jarak. Artinya apa? Artinya teks ini berupa informasi atau bersifat informatif. Nah, ketika sebuah teks bersifat informatif, maka teks itu akan mempunyai tujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan. Nah, informasinya apa? Yaitu bahwa LIPI mengembangkan drone untuk mendeteksi pelanggaran jaga jarak. Selanjutnya, pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam teks. Nah, ini gampang ya. Jadi kalian tinggal menemukan ya. Caranya bagaimana untuk mengerjakan ini? Kalian baca satu persatu pertanyaannya, kemudian kalian cek ke dalam teks. Apakah ada atau tidak? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan ke museum? Ada nggak ya? Di sini apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara mengubah pandangan, mengapa Museum Indonesia mengusung tema kekinian, dan mengapa generasi muda kurang tertarik pada museum. Sekarang kita baca teksnya. Peringatan Hari Museum di Indonesia tahun 2018 yang jatuh pada 12 Oktober mengusung tema kekinian. Oke, kita dapat ya bahwa Hari Museum Indonesia mengusung tema kekinian, Museum Kebanggaan Milenial. Kemudian ada mohon maaf. Kemudian ada momen ini menjadi sebuah tantangan terbesar bagi museum di Indonesia agar tetap menarik minat kaum muda.
Oke, ini ada pernyataan dari Fitra Ada selaku Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman. Menurut Fitra, museum-museum di Indonesia harus siap melihat kecenderungan generasi milenial yang serba praktis, melek internet dan digital, kritis, serta aktif bermedia sosial. Berarti dari pernyataan Fitra ini menjawab pertanyaan yang bagian ketiga ini. Mengapa museum di Indonesia mengusung tema kekinian? Yaitu untuk menjawab tantangan ya, biar anak muda itu mau ke museum seperti itu. Nomor 4, kalimat utama teks. Nah, kalimat utama ini biasanya ada letak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, bagaimana cara menentukan teks itu ada di awal atau di akhir? Sebenarnya cukup mudah ya. Kalian tinggal baca dua kalimat pertama. Ketika kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, artinya kalimat pertama adalah kalimat utama. Angka pengangguran di Indonesia kian hari kian meningkat, ya. Hal ini terjadi karena banyak angka kelahiran. Nah, hal ini terjadi itu menjelaskan yang pertama ya, kenapa pengangguran itu meningkat. Berarti kalimat utamanya ada di pada kalimat pertama. Angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan penambahan. Nah, hubungan penambahan atau konjungsi penambahan itu ditandai dengan penggunaan konjungsi dan ya, DAN. Tinggal kita cari aja kalimat mana yang ada kata dan. Dan jawabannya jelas ada di nomor 1 ya. Di Filipina dan menelan korban jiwa. Berarti jawabannya 1. Selanjutnya, nomor 6. Kalimat yang mewakili isi poster. Oke ya, yang bisa mewakili keseluruhan. Nah, ini harus diperhatikan. Ada dua jenis soal untuk ini ya. Pertama mewakili poster dan juga keseluruhan poster. Artinya ketika keseluruhan poster harus keseluruhan. Semuanya harus masuk ke dalam jawaban. Pertama ada adaptasi kebiasaan baru di kantor ya. Ini kecil tapi penting ya, di kantor. Kemudian say hello aja, tidak bersalaman. 1 ya kan. 2, gunakan uang elektronik ya. 3, setibanya di rumah langsung mandi. Berarti ada 3 kebiasaan baru. Ya, 3 hal yang harus dilakukan saat adaptasi kebiasaan baru di kantor. Lanjut ke nomor 7. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat. Nah, untuk mengerjakan soal jenis ini, kalian tidak perlu membaca teks ya. Kalian langsung membaca opsi dan pilih opsi yang bernilai positif ya. Kalau di dalam soal-soal yang keluar kemarin itu kalian akan diminta 2 pernyataan. Kalau di sini cuma 1 ya. Pertama, muncul kegalauan, berarti tidak. Ini enggak positif ya. Salah ini. Timbul perdebatan. Ini juga tidak positif. Berarti juga salah. Tidak terjadi gejolak. Nah, karena tidak terjadi gejolak, berarti jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8. Soalnya adalah tentang ringkasan. Nah, cara membuat ringkasan adalah menggabungkan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua secara berurutan. Artinya paragraf 1 dulu, baru dilanjutkan ke paragraf 2. Indonesia menjadi peringkat kedua negara penyumbang sampah plastik di lautan. Ya, peringkat ini dikalahkan oleh Cina. Ya, berarti Indonesia menjadi nomor 2, terbesar nomor 2 setelah Cina, ya kan? Kemudian, kenyataan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia harus berbenah diri. Oke, sekarang kita gabungkan ya. Indonesia menjadi tertinggi penyumbang plastik di lautan setelah Cina, sehingga harus mulai berbenah diri. Tepat sekali, jawabannya adalah yang pertama ini. Selanjutnya nomor 9. Simpulan. Nah, tadi banyak yang bingung ya di grup.
Bagaimana cara mengerjakan simpulan? Sebenarnya cukup simpel ya. Simpulan itu adalah inti dari keseluruhan teks. Simpulan berbeda dengan pernyataan yang sesuai. Ketika pernyataan yang sesuai, maka kalian bisa memilih salah satu bagian di dalam teks. Tetapi simpulan harus mencakup keseluruhan teks. Nah, sekarang coba kita baca teksnya. Pendidikan karakter hanya akan menjadi isapan jempol saja selama tayangan-tayangan tidak mendidik di televisi masih ada. Pendidikan karakter tidak mungkin terwujud selama anak-anak usia sekolah dibiarkan berinteraksi dengan gawai terlalu lama dan menggunakan internet tanpa pengawasan orang dewasa. Seharusnya sinergitas antara orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menghadapi masalah ini. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan karakter positif dari anak bangsa melalui pemanfaatan teknologi yang positif. Nah, sebenarnya ketika kita membaca teks ini, kita paham bahwa untuk bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak butuh yang namanya sinergitas dari banyak pihak. Berarti, ya, yang keempat, dibutuhkan pengawasan dan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dari berbagai pihak untuk membentuk karakter anak. Selanjutnya, nomor 10. Pertanyaan nomor 10 adalah tentang kalimat opini. Kalau kemarin-kemarin kalian ditanyakan tentang fakta, sekarang opini. Bagaimana ciri-ciri dari opini? Yang pertama, opini itu merupakan sebuah pendapat, ya. Sebuah pendapat artinya belum terjadi, ya. Kemudian selain itu, opini sering ditandai dengan penggunaan kata sifat. Sekarang coba kita baca. Buah belimbing termasuk dalam jenis buah tropis karena hanya bisa tumbuh di daerah dengan iklim tropis saja. Oke, itu fakta ya. Karena ini bukan sebuah pendapat ya. Belimbing termasuk jenis tropis karena hanya tumbuh di iklim tropis ya. Buah ini memiliki bentuk yang unik. Nah, unik itu adalah kata sifat. Berarti nomor 2 merupakan pendapat atau opini. Nomor 3. Belimbing yang berwarna hijau adalah belimbing yang belum matang, sedangkan belimbing yang cenderung berwarna kuning atau oranye. Yang matang berwarna kuning atau oranye. Nah, itu juga fakta. Nomor 4, di balik rasanya yang asam manis, buah ini mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yaitu kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, ini juga fakta. Nomor 5, buah ini tak kalah enaknya dengan buah jambu ataupun nanas. Nah, penyebutan jambu dan nanas ya, ini tak kalah enak. Tak kalah enak itu sebuah pendapat ya. Karena tidak semua orang menyukai belimbing. Mungkin ada yang menganggap bahwa jambu dan nanas lebih enak daripada belimbing. Tapi ada juga yang menganggap belimbing lebih enak daripada jambu dan nanas. Ada juga yang menganggap ketiganya sama aja. Berarti itu sebuah pendapat. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 5. Nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa. Oke, ya. Perbedaan penggunaan bahasa. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Risma Ayu Yulianti di acara seputar Indonesia. Nah, dengan membaca ini berarti kita paham bahwa teks ini merupakan teks lisan ya. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Risma Ayu. Itu berarti lisan. Kemudian yang teks 2, Senin Hari Primata Nasional pada 30 Januari dulu ditandai dengan kegelisahan. Nah, itu berarti teks tulis ya. Kita udah tahu perbedaannya, teks 1 lisan, teks 2 tulis. Sekarang kita baca dulu opsinya. Teks 1 lisan, teks 2 tulis. Menyatakan kata sapaan dan program acara. Oke, ada tidak sapaan dan program acara? Oke, ada ya. Kata sapaan juga ada ya. Kemudian yang teks 2 merupakan bahasa lisan diawali dengan keterangan waktu. Oke, betul ya? Senin ya. Berarti jawabannya yang pertama ini. Lanjut ke nomor 12. Perbedaan pola penyajian teks. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tinggal baca teks 1 dulu sebenarnya. Pemerintah telah mengupayakan terwujudnya pendidikan karakter melalui kurikulum 2013.
Dalam kurikulum ini, pemerintah menggali potensi dan menanamkan karakter kepada siswa, diantaranya karakter toleransi terhadap suku, agama, bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat lain. Dengan demikian, penanaman sikap toleransi harus diperkenalkan sejak di bangku sekolah. Sementara di teks 2 ya, alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Makan, minum, bernapas, dan yang menyangkut hidup kita berasal dari alam. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup tanpa alam. Namun, ya kan, di sini ada namun, di antara banyak terjadi kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Nah, yang teks 2 jelas di sini ada kata pertentangan. Ya. Nah, yang di sini pemerintah telah mengupayakan terwujudnya pendidikan karakter melalui kurikulum, dan dalam kurikulum pemerintah menggali potensi dan menanamkan karakter kepada siswa. Diantaranya karakter, toleransi, ya, agama, bahasa, kebudayaan, dan istilah. Dan dengan demikian penanaman sikap toleransi harus diperkenalkan sejak bangku sekolah. Nah, ini yang teks 1 sebenarnya sebab akibat. Kenapa jadi sebab akibat? Ketika kalian baca di kalimat terakhir, dengan demikian, ya, penanaman sikap toleransi harus diperkenalkan sejak di bangku sekolah. Ini ketika kenapa? Ya, itu karena gitu kan? Karena pemerintah itu telah ingin mengupayakan terwujudnya pendidikan karakter. Ya. Lanjut ke nomor 13. Bukti watak penuh perhatian tokoh aku ditandai dengan nomor berapa? Ini salah satu pertanyaan yang gampang ya, karena tinggal mencari di dalam teks saja. Oke, tak disangka hari ini aku pulang lebih awal karena Dewan Guru mengadakan rapat mendadak. Aku pun bergegas pulang ke rumah teringat sahabatku yang tak masuk sekolah hari ini. Aku memutuskan untuk mampir dulu ke rumahnya dan bermasuk menanyakan kepada orang tuanya mengapa ia tidak hadir ke sekolah hari ini. Nah, berarti ada di nomor 3 ya. Sampai dia datang ke rumah kemudian menanyakan kabarnya. Berarti dia memberikan perhatian kepada temannya. Lanjut ke nomor 14. Peristiwa apa yang dialami tokoh Buwati? Ya, sekarang kita coba. Kegiatan Buwati tetap berjalan seperti biasa tanpa ada masalah yang berarti. Saat ia akan mengabsen murid-muridnya seperti yang selama ini ia lakukan, ia keheranan karena muridnya hanya 9 orang. Di mana Bagus? Mengapa ia tidak hadir? Kami tidak tahu di mana ia berada, Ibu Guru. Murid-muridnya juga keheranan karena mereka sedari tadi tidak melihat Bagus dimanapun. Setelah pulang sekolah, Buwati dan murid-muridnya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bagus. Ya, berarti jawabannya apa yang dialami Buwati? Buwati itu dan murid-muridnya ke rumahnya Bagus. Tadi di absen nggak ada, kemudian ke rumahnya. Berarti Buwati khawatir ketika salah satu muridnya tidak hadir, lalu ia datang ke rumahnya untuk mendapatkan kejelasan kabar murid itu. Lanjut ke nomor 15. Apa alasan tokoh Reza marah pada tokoh Kian? Oke. Kita ada ya, kenapa Reza marah pada Kian? Nah, berarti kita harus fokus pada bagian itu. Maafkan aku belum terlambat kan? Ucap Kian pada orang-orang di ruangan itu. Kami sudah menunggumu dari tadi. Kemana saja kau? Reza, teman Kian yang angkat bicara. Aku sudah berusaha, ucap Kian menyesal. Tapi sepertinya belum sempat Kian melanjutkan kalimatnya, perkataannya sudah dipotong oleh Reza. Kau sangat terkenal di sekolah dan dipuji-puji oleh guru. Tapi kali ini aku meragukanmu. Reza berdiri dan menatap Kian marah. Mata Kian yang hitam beralih menatap Reza dan kemudian jam tangannya. Sepertinya aku belum terlambat. Bukankah rapat OSIS dimulai pukul 4 tepat? Sedangkan sekarang masih 15 menit lagi sebelum pukul 4. Akhirnya, sosok Kian yang kritis pun muncul dan orang-orang di ruangan itu pun hanya menatap Kian dengan pandangan yang memuji. Nah, ada di sini nih. Kau sangat terkenal di sekolah dan dipuji-puji oleh guru. Tapi kali ini aku meragukanmu. Nah, kenapa si Reza ini marah? Karena Kian terlambat ya. Dan tidak hanya itu ya, karena Kian ini sudah ditunggu oleh teman-temannya. Berarti teman-teman sudah menunggu sedangkan Kian baru saja datang. Ya, sebenarnya tidak terlambat, tapi baru aja datang ya. Padahal sudah ditunggu sama teman-temannya. Nomor 16.
latar waktu. Nah, latar waktu itu bisa disimpulkan dari penggambaran latar yang ada di dalam teks. Masih ada semburat merah muda cantik pancaran matahari yang mulai masuk ke peraduan. Matahari yang mulai masuk ke peraduan artinya matahari yang tenggelam. Berarti suasananya, waktunya, latarnya ada di petang atau senja. Nomor 17. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Monkey. Kita fokus pada tokoh Monkey. Suatu hari ketika mereka sedang bercanda, datanglah Monkey dengan gayanya yang angkuh. Nah, sini jelas gayanya yang angkuh. Artinya dituliskan langsung oleh penulis, diceritakan langsung oleh penulisnya. Nomor 18. Kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur. Oke, sekuat tenaga Tom mempertahankan Wilson ketika ombak besar menerpa. Perahu kayunya terombang-ambing sampai akhirnya hancur berkeping-keping. Nah, ini dari dua kalimat itu sudah jelas bahwa ini merupakan bagian klimaks atau puncak permasalahan. Karena suasana sudah tergambar ya. Makna kata yang bercetak miring pada teks tersebut adalah, ini ada kata tabiat maksudnya ya. Mohon maaf, ini bukan bercetak tebal, betul. Tabiat. Tabiat itu apa? Ya. Tabiat itu merupakan tingkah laku. Nih, meskipun Tawan dan kupu-kupu bersahabat, mereka memiliki tabiat yang sangat berbeda. Kupu-kupu suka tampil cantik, tetapi ia jorok. Tidurnya di sembarang tempat. Apa saja dimakannya. Sebaliknya, Tawan penampilannya biasa-biasa saja, tapi ia sangat menjaga kebersihan. Berarti kan tingkah laku. Nomor 20. Amanat kutipan teks. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dan pembaca bisa mengambil sebuah amanat dari tokoh-tokohnya. Akhirnya Mira bernapas lega. Pintu lorong itu dapat dibuka. Namun tak berselang lama monster-monster itu berlari ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Namira segera menutup, mengunci pintu lorong dan berlari. Sayangnya si Koci, kucing kecil sahabatnya, tertinggal di dalam lorong. Namira sangat menyesali kecerobohannya. Berarti janganlah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena di sini tanpa berpikir panjang. Itu namanya tergesa-gesa. Ya, kecuali dia sudah berpikir, memikirkan keadaan di sekitar, bahwa di sana kucingnya juga sudah ia bawa, itu namanya berpikir panjang. Lanjut ke nomor 21. Sudut pandang kutipan cerita. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang itu memposisikan diri di dalam ceritanya. Ketika kalian tidak menemukan kata aku atau saya di dalam narasi, yang ditandai tidak adanya tanda petik, itu berarti orang ketiga. Ya, pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Oke, berarti dia orang ketiga. Dalam hati. Nah, ketika pengarang mengetahui isi hati dari tokohnya, berarti sudut pandangnya adalah serba tahu. Orang ketiga serba tahu. Lanjut ke nomor 22. Penyebab terjadinya konflik. Berarti kita harus tahu dulu apa konfliknya. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dalam samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, berarti konfliknya adalah adanya gelombang yang berbuih, ya. Berarti apa penyebabnya? Penyebabnya adalah berubahnya laut dari yang tenang menjadi berbuih. Itu penyebabnya. Akibatnya apa? Kalau akibat yang ditanyakan adalah aku ini memeriksa, ya. Jawabannya yang ini kalau pertanyaannya tentang akibat konflik. Oke, sekarang perbedaan pola pengembangan. Kalau tadi pola penyajian, sekarang pola pengembangan. 5 piring terbang itu berputar-putar. Semakin lama, semakin cepat seperti gasi. Lalu kelima pesawat UFO itu masuk ke dalam sebuah sumur. Sumur itu berada tak jauh dari rumah Arfi. Orang-orang kampung menyebutnya sumur cahaya. Konon, setiap malam Rabu Pon, dari dalam sumur itu keluar cahaya kemerah-merahan. Nah,
Kalau kita baca teks ini, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran latar. Berarti pola pengembangan latar. Sedangkan di sini, tubuh alien itu sangat pendek, tak lebih tinggi dari kursi di ruangan. Kepalanya, nah ini merupakan deskripsi tokoh. Berarti pola pengembangan tokoh. Jawabannya yang pertama. Lanjut ke nomor 25. Komentar yang tepat. Nah, untuk bisa memberikan komentar, maka kita harus memilih komentar yang bernilai positif. Sama dengan prediksi situasi tadi. Ya, tapi disesuaikan dengan isi dari ceritanya. Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu hingga sobek seperti itu? Gitu kan? Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda, dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain. Walaupun itu hanya seekor kepiting. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, tidak harus dengan cara mengorbankan diri seperti sendiri. Ranting pun bisa kita manfaatkan, bukan? Nah, berarti apa? Berarti ini melakukan kebaikan atau menolong harus disertai dengan pengetahuan. Karena kalau tidak disertai dengan pengetahuan ya tadi tangannya yang terluka. Perbaikan kata yang tidak tepat. Oke, di sekolahku sedang diselenggarakan perlombaan bola basket antar kelas. Nah, apa yang harus diganti? Diselenggarakan perlombaan ini diganti dengan pertandingan. Kenapa? Karena ini di sekolahku sedang diselenggarakan antar kelas. Antar kelas itu kan berarti pertandingan ya. Paragraf yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Oke. Olahraga merupakan kegiatan menyenangkan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Macam-macam olahraga yaitu renang, lari, push up, sit up, dan masih banyak lagi. Selain menyenangkan, olahraga tentu saja merupakan kegiatan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Tubuh akan segar dan bugar kembali setelah melakukan olahraga. Olahraga juga dapat menyebabkan suasana hati menjadi senang. Hal tersebut karena olahraga dapat melepaskan segala beban pikiran yang dirasakan oleh seseorang. Nah, di sini di paragraf pertama itu ditunjukkan manfaat dari olahraga. Berarti selanjutnya kita harus juga membahas tentang manfaat dari olahraga itu. Misalnya ini jawabannya ya. Olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Peningkatan metabolisme tubuh di dalam tubuh berguna untuk menjaga kesehatan tubuh dan sebagainya. Sudah ambil tidur dulu ya. Anteng ya. Anteng di sini ya. Ya. Selanjutnya nomor 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang. Berarti kelanjutan dari teks ini. Langkah-langkah memberi pertolongan luka bakar ringan, menghentikan proses terbakar, mendinginkan luka dengan air biasa selama 20 menit, kemudian menyingkirkan pakaian atau aksesoris yang menutupi luka bakar, mengonsumsi obat. Berarti harus membersihkan dan menutup luka bakar dengan perban yang bersih. Aku mau lewat. Selanjutnya nomor 29. Variasi yang dapat menggantikan kata bercetak miring. Ya, variasi itu adalah semacam sinonim ya, tetapi juga harus disesuaikan dengan teksnya. Para mahasiswa melakukan autopsi. Autopsi itu adalah pembedahan. Nah, bagaimana jika kita tidak tahu apa itu autopsi? Maka kita lanjutkan baca teksnya untuk mempelajari organ tubuh manusia. Nah, untuk mempelajari bagaimana cara mempelajari organ tubuh manusia ya dengan pembedahan ya. Nomor 30. Kalimat tidak efektif ditunjukkan oleh nomor berapa?
Nah, tidak efektif itu dengan banyak hal ya, bisa karena boros, bisa karena tidak ada subjeknya, bisa karena bermakna ganda. Nah, ketika diparkir, sepeda harap dikunci supaya aman. Oke, bisa diterima dengan baik ya. Untuk menjaga keamanan, sepeda yang diparkir harap dikunci. Masih bisa. Agar keamanan terjaga, yang membawa sepeda harap dikunci. Nah, kalimat nomor 3 ini tidak efektif karena tidak jelas atau bermakna ganda. Yang dikunci sepedanya atau yang membawa sepeda. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Nomor 31. Kata tidak baku pada kalimat tersebut ya. Kata tidak baku artinya tidak sesuai dengan kaidah. Kami diajari berpikir rasional. Nah, yang tidak baku adalah berpikir. Artinya berpikir pakai P. Ekstrakurikuler sudah betul digabung. Ekstra harus digabung dengan kalimat yang diikutinya. Kata bentukan yang tepat. Kata bentukan adalah kata berimbuhan. Nah, di sini ada bertanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dipisah, kecuali dia diapit oleh awalan dan akhiran. Berarti setiap orang harus berani titik-titik terhadap kesalahan. Harus berani bertanggung jawab. Bertanggung spasi jawab. Nomor 33. Alasan kesalahan penggunaan pilihan kata. Lafal ucapannya masih sangat menampakkan sekali. Sangat menampakkan sekali. Itu adalah pemborosan. Artinya kalimatnya tidak efektif. Nomor 34. Perbaikan kalimat nomor 4 menjadi kalimat yang padu. Berarti nomor 4 ini tidak padu atau tidak nyambung. Bagaimana cara menyelesaikannya? Polusi udara dapat didefinisikan sebagai udara yang mengandung zat kimia ataupun memiliki kondisi fisik. Misalnya panas yang melewati batas tertentu. Sehingga dapat membahayakan manusia, makhluk hidup lain, ataupun lingkungan abiotik. Polusi udara demikian merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Polusi udara memang terjadi secara alamiah sejak bumi terbentuk. Fenomena alam seperti itu, nah ini kan nyambung banget dia nomor 4. Berarti harus diikuti dengan yang nyambung. Apa? Bahas tentang polusi udara juga. Nah, apa? Akan tetapi polusi udara dapat diminimalisasi dengan berbagai usaha seperti reboisasi dan mengurangi efek rumah kaca. Nah, kenapa jawabannya yang A ini ya? Karena di bagian ketiga, polusi udara memang terjadi secara alamiah sejak bumi terbentuk. Artinya itu memang ada gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya dikurangi gitu atau diminimalisasi. Nomor 35. Alasan ketidakefektifan kalimat. Ya. Putra aktor bertopi hitam itu, nah ini sebenarnya juga sama seperti di awal tadi ya. Ini tidak efektif karena memiliki makna ganda atau ambigu. Putra aktor bertopi hitam itu. Nah, yang bertopi hitam itu aktornya atau putranya, kan nggak jelas. Ya. Nomor 36. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oke. Tsunami terjadi karena guncangan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air. Titik. Betul. Guncangan tersebut bisa disebabkan karena titik 2. Nah, titik 2 di sini tidak tepat. Kenapa? Karena titik 2 digunakan untuk merinci sesuatu yang sudah jelas. Nah, karena di sini tidak boleh ada titik 2. Harusnya memang tidak ada tanda baca ya. Oke, berarti jawabannya adalah kalimat nomor 2. 37. Perbaikan tanda baca yang tepat. Oke, kita baca teksnya. Melihat nilai Ahmad yang memuaskan, ayah berkata. Nah, ini berat. Melihat nilai Ahmad yang memuaskan, ayah berkata. Ini harusnya ada koma setelah kata memuaskan. Ya. Mana yang ada tanda koma setelah memuaskan? Nih, yang kedua ketika dan ayah berkata. Nah, ayah berkata karena ini kalimat langsung, maka harus ada tanda petiknya. Dan betul ya, ini pakai koma. Ayah berkata, koma, kemudian tanda petik. Kamu hebat, ayah bangga kepadamu. Oke, jawabannya adalah yang terakhir. Nomor 38.
Perbaikan penggunaan ejaan yang tepat. Nah, kita lihat dulu. Keberadaan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu sudah diketahui sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Gunung Merapi, Gunung Merbabu diberi kapital. Ya, keberadaan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu kapital ya. Sudah diketahui sejak zaman nggak perlu kapital, kemudian Kerajaan Tarumanegara itu yang kapital ya. Kerajaan Tarumanegara yang kapital, berarti yang ini. Kemudian nomor 39. Penulisan samurai tak bernama seharusnya diawali huruf kapital karena merupakan nama julukan ya. Semua orang sangat menghormati samurai tak bernama, berarti julukan. Nomor terakhir. Nomor terakhir ya. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel. Nah, ini kita tinggal baca tabelnya, kemudian jangan baca tabelnya dulu, tapi baca opsinya dulu, kemudian dicek ke tabel. Tahun 2006 jumlah korban luka berat dan meninggal sama dengan jumlah korban luka ringan. Oke, jumlah meninggal luka berat dengan luka ringan. Enggak ya, beda ya. 2007 jumlah korban meninggal lebih sedikit daripada tahun 2010. 2007 meninggal 96 lebih sedikit daripada enggak, salah. 2009 ada 109 kejadian kecelakaan, oke. Korban luka berat tercatat paling sedikit. Luka berat tercatat sejak 5 tahun terakhir. Betul ya? Ini 36 itu paling sedikit dari 5 tahun terakhir. Berarti jawabannya adalah C. Syarat menjawab pernyataan yang sesuai itu ada di dalam teks atau di dalam tabelnya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Kalau angka yang harus sesuai. Oke, sekian itu dulu pembahasan dari soal tes uji coba SPD Bahasa Indonesia Andrian Eksa. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Klik tombol suka kalau kamu memang suka, klik tombol suka jika kamu memang tidak suka. Terima kasih sudah menunggu, sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Semoga juga besok bisa mengerjakan soal tryout ASPD Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta tahap yang pertama. Semoga sukses ya. Semangat dan jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Coba Lisa captcha.